Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah maghrib rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian rutin kita. Bahasanya masih meneruskan kajian pekan yang lalu. Kita membahas untuk materi janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Jamaah rahimakumullah, perlu kita fahami dalam kehidupan ini bahwasanya manusia itu tidak akan mungkin bisa mendapatkan kebenaran atau bertindak secara benar di dalam kehidupannya kecuali dengan bimbingan Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa ta'ala sebagai zat satu-satunya yang memiliki kekuasaan untuk membuat seseorang itu mendapatkan hidayah ataupun tidak mendapatkan hidayah. Makanya penting untuk kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah agar Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita cahaya, memberikan kita hidayah, memberikan kita pemahaman di dalam masalah kehidupan dunia ini, ya, secara umum, baik masalah akidah, masalah amaliyah, masalah muamalah dan sebagainya, itu semuanya kita membutuhkan hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Tanpa itu manusia pasti akan tersesat. Tanpa adanya hidayah dari Allah untuk bisa memahami hakikat segala sesuatu, kita tidak akan bisa memahami apapun juga. Makanya ketika kita melihat misalnya di fenomena di lingkungan kita, di masyarakat umum pada umumnya, kita akan mendapati berapa banyak manusia-manusia atau orang-orang yang tergelincir dari pemahaman yang benar. Mereka benar-benar dibiarkan tersesat karena pada prinsipnya mereka hanya mengikuti hawa nafsunya saja, sehingga mereka tidak berusaha untuk mencoba meraih kebenaran yang hak, untuk mencoba mendapatkan ilmu dari Allah tabaraka wa taala, sehingga pada kenyataannya mereka banyak melakukan atau mempunyai pemahaman-pemahaman yang keliru tentang hakikat segala macam. Gitu. Kenapa manusia itu banyak mereka yang berusaha untuk memahami agama ini, memahami kehidupan ini dengan persangkaan mereka saja, dengan persepsi mereka, tidak berdasarkan wahyu sama sekali, sehingga mereka tidak akan bisa memasuki keselamatan atau mendapatkan pemahaman yang benar selamanya kalau mereka tidak kembali kepada petunjuk dari Allah tabaraka wa taala. Dan ini semuanya sudah barang tentu dengan bantuan syaitan. Syaitan ketika mendapati orang-orang yang jahil terhadap agamanya, dia akan sangat senang
Ya, sangat senang karena apa? Karena mudah sekali orang itu akan digelincirkan kalau dia tidak punya pemahaman agama yang kokoh, tidak punya akidah yang kuat. Syaitan akan sangat mudah menggelincirkan kita. Jangankan orang yang tidak punya akidah yang kuat, kita kaum muslimin secara umum, orang-orang yang sudah menjalankan syariat agama Allah dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah juga tidak luput dari gangguan syaitan untuk berusaha senantiasa menggelincirkan. Itulah pekerjaan syaitan. Makanya penting untuk kita fahami, untuk kita ketahui seperti apa langkah-langkah syaitan di dalam menyesatkan manusia. Jamaah rahimakumullah, pada kajian yang lalu kita sudah sedikit membahas sebagai pembukaan daripada surat An-Nur ayat 21 terkait perintah Allah untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Dalam banyak ayat Al-Quran, tidak hanya satu ayat, akan tapi Allah banyak mengingatkan kita, ya, untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan di dalam segala aspek kehidupan. Dalam masalah akidah, jangan mengikuti langkah syaitan. Syaitan itu senantiasa berusaha untuk mengaburkan akidah kita dari akidah yang benar. Bagaimana bagaimana syaitan berusaha untuk merasuki pemikiran manusia, pemikiran kita, agar supaya kita tidak mempunyai akidah yang benar. Dalam masalah ibadah juga sama seperti itu. Syaitan berusaha untuk membuat ibadah-ibadah yang tidak pernah sama sekali diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan manusia secara umum mereka menganggap baik, gitu. Makanya penting bagi kaum muslimin untuk bisa mengambil manfaat daripada perintah dan larangan yang ada dalam Al-Quran. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dalam banyak ayat Allah menyandingkan dengan perintah-perintah yang terkait hukum. Ya, misalnya dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah memerintahkan kita untuk memasuki agama Islam ini secara keseluruhan dari segala macam aspeknya. Lalu Allah melanjutkan dengan kalimat wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah syaitan apa? Berarti yang berkebalikan dengan perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Akan tapi syaitan berusaha untuk misah-misah. Ya, kok Islamnya geneng masjid tok baik. Contohnya seperti itu. Ya, ketika di pekerjaan, ketika di politik, ketika di perdagangan, misalnya di kehidupan suami istri, tidak usah bawa-bawa agama. Agama ya urusan agama. Negara ya urusan negara, politik ya urusan politik. Tidak seperti itu. Allah memerintahkan kita untuk masuk ke dalam agama secara kafah. Kafah artinya apa? Keseluruhan di dalam segala macam aspeknya. Agama ini mengurus atau mempunyai ketentuan-ketentuan dari mulai hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Dari mulai urusan yang sepele sampai urusan yang besar. Tidak bisa kita memisah-misahkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Semuanya ada hubungannya. Semuanya akan saling terkait. Kalau kita pengen selamat di dunia wal akhirah, kita harus menjadikan hidup kita sebagai ibadah. Apapun yang kita lakukan, itu maksud daripada Allah memerintahkan kita untuk masuk ke dalam agama Islam secara kafah. Akan tetapi syaitan berusaha menghalangi itu semuanya, memasuki pemikiran-pemikiran yang nyeleneh kadang.
Panjenengan tidak usah heran kalau ada ajaran yang nyeleneh pun ternyata akesing akesing ngandel eta. Kenapa bisa demikian? Ya. Kenapa bisa demikian? Karena memang hati ini milik Allah tabaraka wa taala. Kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, mustahil kita bisa mendapatkan hidayah. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa beriman. Ya, dalam ayat An-Nur, kita pada kajian yang sudah lampau kita sedikit berbicara terkait hakikat cahaya secara ilmu pengetahuan. Ya, bahwasanya dalam ayat sebelumnya Allah menjelaskan bahwa perumpamaan cahaya Allah itu seperti sebuah tian yang berada di sebuah lubang yang sangat besar, itu yang cahaya di atas cahaya. Allah memberikan cahaya kepada seluruh yang ada di langit dan di bumi. Barang siapa diberi cahaya maka dia akan terlihat. Itu secara fisik bisa kita fahami di dalam kehidupan kita ini. Benda-benda yang ada di bumi semuanya adalah bisa kelihatan ataupun bisa maujud, ada itu karena ada faktor cahaya. Itu kita berbicara secara fisik. Akan tetapi ini ayat yang mulia ini bisa kita tafsirkan secara maknawi. Artinya apa? Barang siapa yang tidak diberi cahaya hidayah oleh Allah, maka dia tidak akan mendapatkan, mengerti apa yang dimaksud kebenaran, apa yang dimaksud dengan kebatilan. Itu makanya di akhir ayat Allah berfirman, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur." Itu berlaku secara fisik kepada semua orang atau kepada semua benda, juga berlaku secara maknawi. Artinya barang siapa yang tidak diberi hidayah oleh Allah, maka tidak akan ada baginya hidayah. Itu dalam ayat-ayat lain yang semakna juga Allah sangat-sangat sering menjelaskan. Ya, may yahdihillahu fala mudhillalah famay yudlil fala hadiyalah. Itu seperti itu. Makanya penting bagi kaum muslimin, bagi kita sebenarnya umat manusia keseluruhannya untuk kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Jangan membiarkan kita berada dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk sebagaimana digambarkan di dalam surat An-Nur ayat 40. Perumpamaan orang-orang yang berada dalam kesesatan dalam kehidupan dunia ini adalah seperti kadzulumatin fil bakhri lujiyyin yaghsahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun dulumatun ba'duha fawqa ba'd. Kegelapan di atas kegelapan. Itu yang terjadi di antara kepada orang-orang yang tidak menjadikan hidayah Allah sebagai pedoman. Dia akan semakin tersesat sejauh-jauhnya. Dan ini semuanya adalah tipu muslihat daripada syaitan yang harus kita fahami. Untuk itu jamaah rahimakumullah, sedikit kita akan membahas bagaimana langkah-langkah syaitan dalam menyesatkan manusia secara umum. Yang pertama adalah yang diajak kepada kekafiran, kesyirikan, serta memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini secara umum. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya manusia ketika diajak kepada kebenaran, syaitan ini akan senantiasa berusaha untuk menjauhkan manusia daripada kebenaran tersebut. Ketika diperintah oleh Allah atau diperdengarkan oleh Allah ayat-ayat Al-Quran, setan berusaha untuk menyusupi pemikiran-pemikiran manusia untuk tidak mempercayainya.
Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah dalam Al-Qur'an. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana, kata orang-orang kafir ini. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutlah terhadap Al-Qur'an, terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah dalam Alkitab. Apa orang-orang kafir berkata? Bahkan mereka tidak mau mengikuti. Mereka katakan, saya akan mengikuti apa yang sudah kami dapati atau kami miliki dari orang-orang tua kami. Itu. Ketika diajari terkait agama Islam, ya, terkait kebenaran yang tidak tidak sesuai dengan kebiasaan dia, mereka kan senantiasa seperti itu. Ini semuanya pekerjaan setan. Gitu. Ya, setan senantiasa membuat seolah-olah yang benar adalah salah dan salah adalah benar. Ketika suatu kebiasaan di masyarakat sudah berlangsung turun-temurun, lalu datanglah ajaran agama Islam menjelaskan yang hak adalah hak, kebenaran adalah kebenaran, yang kebatilannya kebatilan. Ini manusia akan senantiasa menantang itu semuanya. Dan ini syaitan sangat berpengaruh dalam hal ini. Ketika dibicarakan kepada mereka tentang tauhid, tentang akidah yang benar, syaitan berusaha menyusupi, ya, untuk manusia senantiasa tetap di dalam kesyirikannya. Berbagai macam cara oleh syaitan dilakukan agar supaya manusia tetap dalam kesyirikannya. Ya, kalau hari ini mungkin sudah tidak jarang ya kita mendapati orang-orang itu menyembah patung, kecuali yang beragama seperti itu. Ya, mereka mungkin sudah punya pemikiran yang lebih jauh. Akan tetapi setan tidak kurang akal. Kadang sekarang ini yang namanya kesyirikan bisa saja mereka menyembah manusia, bahkan ada yang menyembah partai misalnya, ada yang menyembah individu. Itu setan berusaha untuk senantiasa menyesatkan seperti itu. Lalu adalah memusuhi Allah dan Rasulnya. Senantiasa setan berusaha untuk memasukkan subhat-subhat, memasukkan pikiran-pikiran yang rancu terkait Al-Quran dan As-Sunnah. Ini pekerjaan syaitan. Bahwasanya ketika dijelaskan kepada mereka tentang hukum-hukum Allah dan Rasulnya, syaitan berusaha membisiki mereka dengan ajaran-ajaran yang justru bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini pasti. Nih, makanya kita perlu paham yang namanya langkah syaitan dalam menyesatkan manusia. Segala macam pada prinsipnya, ketika ada hasrat atau ada keinginan ya untuk keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah, ini pasti bisikan syaitan. Makanya penting bagi kita untuk memahami mana yang diperbolehkan secara syariat, mana yang tidak diperbolehkan. Yang kedua, diajak kepada amalan yang tidak ada tuntunannya. Ini sudah sering sekali kami sampaikan. Ketika seseorang menjalankan amalan yang tidak ada tuntunannya, pasti ya ada perasaan ya. Ketika kita sudah menganggap baik sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya, ini berbahaya. Langkah setan. Ini setan akan senantiasa menghiasi, akan senantiasa berusaha untuk apa? Untuk membuat orang tersebut yang melakukan ini akan semakin suka untuk membuat amalan-amalan yang lain. Ini pasti akan semakin dikembangkan oleh setan. Ya, makanya agama ini penting untuk berhenti kepada apa yang diperintah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu. Setan senantiasa begitu. Ya, misalnya panjenengan di dalam sehabis sholat misalnya senantiasa berdoa panjang lebar. Ini walaupun doa itu baik, Rasulullah tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Gitu. Para ulama mengatakan ya cukup dengan zikir-zikir yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan doa yang paling mustajab itu bukan di sehabis sholat, justru ketika kita sedang sholat. Apalagi ketika ketika kita sudah diajak amalan yang tidak itu, misalkan yang pertama kita rutin berdoa sehabis sholat, ya panjang lebar, doanya dawa-dawa angel-angel. Lalu berikutnya ya karena tidak hafal, lah imamnya kon mimpin, yang lainnya cukup mendengarkan dan membaca atau mengaminkan. Itu berkembang itu semuanya akhirnya apa? Ketika ada orang mengajarkan bahwa Rasulullah tidak pernah berdoa, itu sudah dikatakanlah qasim menyalahi aturan. Betul? Ketika kita menjalankan sesuatu yang tidak ada tuntunannya, pasti kita akan meninggalkan sesuatu yang justru ada tuntunannya. Dalam bahasa syiarnya adalah ketika kita melakukan bid'ah, pasti kita meninggalkan sunnah. Itu seperti itu. Dan ini pekerjaan syaitan. Itu yang harus kita pahami. Penting untuk kita pahami. Boleh sebenarnya tidak masalah kita berdoa sehabis sholat. Akan tapi cukup dengan doa-doa yang mastur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan biasanya sehabis sholat wiridnya Rasulullah itu doanya tidak panjang-panjang. Akan tapi berapa banyak panjenengan mendapati di masjid-masjid setiap habis sholat imamnya membaca doa, makmumnya mengamini. Apakah ini dituntunkan oleh Rasulullah? Lah, tidak. Walaupun doa itu baik. Akan tapi ketika tidak dicontohkan oleh Rasulullah, ini ingat bahwa ini adalah langkah syaitan dalam menyesatkan manusia. Nanti syaitan akan membuat orang berpikiran untuk apa? Untuk kreatif dalam beribadah. Ya, doa kurang maram anggere ora tebruki apa? Karo geleng-geleng kepala misalnya. Ya, misalnya seperti itu. Kurang marem maning angger langka beduge atau rebanane dan sebagainya, sehingga yang terjadi apa? Banyak sekali ya kaum muslimin yang mereka menyatakan kaum muslimin, mereka melakukan doa dan wirid dan melakukan pembacaan wirid-wirid yang sebenarnya itu baik, akan tapi karena caranya dilakukan dengan tidak mencontoh Rasulullah, akhirnya menjadi tidak baik. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah diajak kepada dosa-dosa besar. Ya. Dosa besar ada banyak, okay? Yang banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun oleh Sunnah Rasulullah. Kita sudah pernah membahasnya, mudah-mudahan panjenengan secara umum mungkin insyaallah sudah memahami, okay? Mana yang masuk dosa-dosa besar. Tingkatannya memang bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi adalah syirik kepada Allah. Lalu berikutnya banyak. Di antaranya membunuh, berzina, mencuri, meminum khamar, zalim kepada manusia, riba dan sebagainya. Itu. Ya. Yang kadang manusia tidak paham bahwa itu dosa. Contoh riba. Saya sering menyampaikan riba haram. Akan tapi pada kenyataannya kaum muslimin mereka masih alot untuk meninggalkan riba secara sepenuhnya. Gini apa nggih? Butuh tadi. Yang butuh tadi. Memang manusia tidak ada yang tidak butuh.
Tapi hanya kadang manusianya tidak sabar, kepengin beli motor misalnya, belum punya uang cukup lah, riba-riba sedelai kihe. Kadang-kadang seperti itu. Ini semuanya adalah langkah syaitan. Atau kepada hal-hal yang lain, ya, yang terkait dengan dosa-dosa besar. Berikutnya adalah kepada dosa-dosa yang kecil, kadang menganggap remeh. Syaitan menjadikan diajak manusia secara umum kepada dosa-dosa kecil, ya, berkata-kata kasar kepada keluarga misalnya, atau tidak memperlakukan tetangga dengan sebagaimana mestinya, banyak mengatakan atau mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak perlu, banyak mengadu domba dan sebagainya. Dan ini semuanya adalah syaitan yang mengajak itu kepada umat manusia secara umum. Dan kita harus paham, ketika ada terbersit kita untuk melakukan dosa-dosa kecil, ya, itu kita hindari, karena tidak ada kecil, ya. Kalau kecil kok sering dan rutin dilakukan, akhirnya menjadi besar. Ini penting untuk kita pahami. Yang kelima adalah disibukkan dengan perkara mubah yang sifatnya boleh, tidak berpahala, tidak ada asal di dalamnya. Ya, artinya ya boleh kita untuk perkara-perkara yang mubah, ya, yang boleh itu ya kita mencukupkan diri dengan secukupnya saja, ya, tidak boleh kita terlalu masuk, ya, tidak kita menceburkan diri kepada hal-hal yang mubah sehingga melupakan atau sebagian besar waktunya, waktu kita gunakan untuk hal-hal yang mubah. Misalnya, ya, kita menggunakan media sosial, itu perkara yang mubah sebenarnya, ya. Akan tetapi kalau kita menggunakannya melewati batas, ya, sehingga melupakan kewajiban, misalnya seorang istri dia asik bermain HP misalnya, ya, dengan melalaikan kewajiban kepada suaminya, ini menjadi dosa. Atau seorang anak, ya, dia tercebur dalam perkara-perkara hal seperti ini sehingga melalaikan kewajibannya untuk beribadah dan sebagainya. Ini semuanya ingat bahwa ini adalah langkah-langkah syaitan. Kita mencukupkan untuk hal-hal yang mubah ini sesuai dengan kebutuhan. Jangan terlalu terforsir atau tersita waktu kita untuk hal-hal atau perkara yang mubah. Kaum muslimin semestinya tidak membiarkan waktunya terbuang sia-sia, tidak ada faedahnya. Setiap waktu dia gunakan di dalam rangka mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dunia dan akhirat. Ya boleh kita dari pagi sampai sore bekerja, tapi ya kayak mutan. Waktunya maghrib ya liren nggih, waktunya asar ya liren aja. Bekerja dari pagi sampai, kalau bekerja itu bukan mubah, itu adalah wajib memang, ya. Untuk satu yang wajib boleh kita bekerjakan, tapi sekali lagi itu semuanya tidak boleh melalaikan. Apalagi kita disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya secara umum, ya, tidak mendatangkan duit, tidak mendatangkan apa-apa, ya, itu mubah. Akan tapi ya boleh sebenarnya, asal tidak berlebihan, tidak disibukkan. Itu. Ketika kita disibukkan dengan perkara-perkara yang demikian, ingat bahwa itu adalah bisikan atau arahan daripada syaitan. Lalu berikutnya adalah disibukkan dengan amalan yang kurang afdal, padahal ada amalan yang lebih afdal. Ini juga
Ingat Bapak, ini adalah langkah-langkah daripada syaitan. Ya, amalan itu harus ada yang namanya prioritas, skala prioritas. Itu mana yang lebih utama yang harus kita amalkan. Jangan malah yang kurang afdol diutamakan daripada afdol. Contoh yang paling mudah adalah ketika bulan puasa. Ya, kita tahu bahwa sholat taraweh adalah sholat sunnah, sementara sholat yang wajib 5 waktu adalah wajib. Kadang orang tarawehnya rajin, sholat wajibnya itu namanya langkah yang keliru, ya. Langkah yang keliru. Itu. Ada lagi misalnya contoh, ya, memberikan nafkah, ya. Yang utama nafkah adalah diberikan kepada anak, istri, orang tua, kaum kerabat. Ya, kadang ada dari kita itu lebih mengutamakan untuk beramal yang di luar itu dulu kepada orang yang jauh-jauh, ya, dia melakukan sedekah, sementara yang dekat malah terbengkalai, misalnya seperti itu. Ya, ini semuanya langkah-langkah syaitan, ya, harus kita bisa pahami, semuanya harus sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, sehingga kita tidak mudah untuk terjebak dalam hal-hal tersebut. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Kita akan membahas 4 macam langkah syaitan, ya. Ini kita ambil dari Imam Ibnu Qayyim, ya, yaitu banyak memandang, makan, bicara, dan banyak bergaul. Maaf ya, banyak memandang, banyak makan, banyak bicara, dan banyak bergaul. Ini termasuk 4 langkah syaitan. Jamaah rahimakumullah, kenapa hal ini dipandang penting oleh Imam Al-Zauzai ini? Karena memang hal itu yang menjadi menjadi celah daripada syaitan agar mudah untuk menggelincirkan manusia di antara pintu-pintu syaitan. Ya. Allah tabaraka wa taala, ya, melalui Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat banyak menjelaskan tentang hal ini. Dalam surat Al-Nur misalnya Allah berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yakhfadhu furujahum." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Ini perintah dari Allah. Ya, kalau kita langgar berarti berdosa. Itu. Segala macam perintah Allah tabaraka wa taala itu mengandung dosa. Ya. Kita diperintah oleh Allah tabaraka wa taala untuk menahan pandangan. Ketika kita melihat segala macam yang haram, pandangan pertama itu tidak berdosa. Yang berdosa pandangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu seperti itu. Ya. Allah tabaraka wa taala sangat-sangat menjaga agar supaya kaum muslimin tidak terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Karena dari pandangan ini yang menyebabkan syaitan masuk. Ini pintu daripada syaitan. Ketika kita sudah takjub dengan segala macam sesuatu, misalnya laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki, atau secara umum manusia kepada sesuatu yang mengundang syahwat atau sesuatu yang ada kemaksiatan di dalamnya. Itu. Karena bagaimanapun juga dari pandangan itulah nanti akan masuk ke dalam hati kita. Kita melihat sesuatu yang menakjubkan kita, ya, walaupun hal tersebut dilarang dalam syariat, kalau kita biarkan akan membuat hati kita condong kepada hal tersebut. Makanya Allah sebelum kita melakukan hal tersebut,
Allah sudah memerintahkan, yaghuddu min absarihim. Kita diperintah untuk menahan pandangan kita, jangan malah melok. Ketika kita melihat misalnya ada muslimah yang tidak menutup tubuhnya, ya, atau menggunakan hijab, ya kita tidak boleh melihat terlalu lama. Cukup sekilas saja, ya, dan sambil berdoa mudah-mudahan ya si muslimah ini mendapat hidayah untuk bisa menutup auratnya. Itu, ya, ini penting untuk kita pahami. Ini berlaku bagi kita, ya, kaum muslimin maupun muslimat. Dalam ayat yang lain, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yakhfadna furujahunna. Ini yang atas adalah untuk laki-laki, yang bawah adalah untuk perempuan. Ya, semuanya harus menahan pandangannya. Ya, kaum yang dalam hal ini yang lebih untuk kita ini, kadang kaum perempuannya di antara sekeliling kita masih banyak, ya, perempuan, kaum wanita yang keluar rumah tidak menggunakan pakaian yang semestinya, sehingga kadang kita sebagai kaum laki-laki tergoda oleh setan itu. Dan ini penting untuk kita jaga agar kita tidak memandangnya secara berlebihan. Itu seperti itu. Allah senantiasa menjaga, ya, baik kaum muslimin maupun muslimat agar senantiasa menundukkan pandangan. Karena dari banyak memandang ini nanti syaitan, ya, akan senantiasa membuat kita untuk condong kepada segala macam kemaksiatan. Ketika mata ini sudah tertuju kepada sesuatu kemaksiatan, nanti hati kita condong, akhirnya kita tergerak untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Ini, dan Rasulullah sudah mengingatkan, zina kedua mata adalah dengan melihat. Secara umum adalah kalau kita melihat secara berlebihan, ya, kalau sepintas, ya, ketika ketemu dengan misalnya tadi kepada wanita yang tidak menggunakan hijab, sepintas itu belum berdosa. Akan tapi kalau kita sudah melirik dan melihat lagi, itu yang dinamakan zina. Itu yang harus kita paham. Dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai pandangan yang tidak disengaja, maka beliau memerintahkanku supaya memalingkan pandanganku. Ya, ketika pandangan yang tidak disengaja tidak apa-apa, kan, tapi seketika itu juga harus memalingkan wajah ke tempat yang lain, atau cukup dengan melihat sekali. Itu. Ini penting karena sekali lagi ini merupakan langkah-langkah syaitan. Yang kedua, banyak bicara. Rasulullah SAW dalam banyak khutbahnya beliau memulai dengan kalimat atau yang sering kita baca dengan melalui membaca ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Itu, hai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kita mengucapkan perkataan yang syadidan, yang benar. Itu, kalau kata Allah, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Kalau kita terbiasa mengatakan kata-kata yang benar, itu Allah akan memperbaiki, ya, amal-amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Karena dari mulut kita, syaitan itu merupakan pintu masuk. Kalau tadi dari mata, ya, tadi berarti pintu masuk syaitan menggoda kita adalah dari mata. Ya, yang kedua adalah dari mulut. Ya, dari mulut. Kalau kita terbiasa berbicara hal-hal yang tidak benar,
Ini lebih disenangi syaitan lagi. Makanya Rasulullah mewanti-wanti, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik saja. Kalau tidak ya mending diam. Ya boleh kita ngobrol, mengatakan sesuatu, membicarakan sesuatu yang baik-baik. Itu. Akan tapi kalau perkataannya itu banyak yang mengandung dosa, mengandung kesyirikan misalnya, itu lebih baik orang ngomong. Itu kaum muslimin semestinya seperti itu. Ini kita harus ingat bahwa kadang kalau kita berbicara harus juga kita berlindung dari syaitan agar supaya tidaklah keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Harus berhati-hati seorang muslim ini. Ya. Kalau kita enteng untuk mengatakan sesuatu yang tidak ada dasarnya misalnya, itu syaitan senang sekali. Akan semakin banyak dia berbicara untuk hal-hal yang tidak ada dasarnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, semoga ibumu kehilanganmu. Kalimat ini bagi untuk memperhati. Ini adalah bentuk daripada bentuk seruan dalam bahasa Arab. Bukan artinya doa untuk hal-hal buruk. Ya. Ini menandakan kalimat yang berikutnya akan disampaikan adalah penting untuk lisan lebih diperhatikan. Rasulullah bersabda, tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah atau di atas hidung mereka, melainkan sebab dari lisan-lisan mereka. Ini penting ya untuk kita pahami berapa banyak manusia yang tergelincir ke neraka dengan sebab tidak bisa menjaga lisannya. Ya kadang kita mengatakan sesuatu yang tidak perlu, ya. Kadang kita mengatakan walaupun itu sebuah kebenaran, ketika kita mau membicarakannya atau menyampaikannya di depan umum atau kepada siapa saja, seorang muslim harus senantiasa berhati-hati, lihat manfaat dan mudaratnya. Kalau itu bermanfaat baik, ya disampaikan. Kalau itu tidak bermanfaat, ngapain disampaikan? Ya apalagi zaman sekarang kita berbicara ini tidak hanya bisa secara manual, ya. Kalau kita di medsos sudah sangat-sangat banyak lagi. Berapa banyak orang yang berbicara sesuatu yang buruk-buruk. Makanya seorang muslim itu ketika mau mengeluarkan sesuatu di medsos harus dipikir terlebih dahulu. Apakah ini berguna, apakah ini bermanfaat, apakah ini tidak mengandung dosa. Jangan asal komen paribasane. Oke? Paham nggih? Itu kita mengomentari sesuatu atau menanggapi sesuatu, kalau itu diperlukan kita tanggapi. Kalau tidak diperlukan, tidak ada manfaatnya, ya ngapain kita tanggapi? Kalau hanya sekedar sebentar sedikit ya untuk apalah, itu masih diperbolehkan. Tapi kadang ya kita mengeluarkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang sangat panjang yang tidak berfaedah, kadang banyak mengandung dosa. Ini hal-hal yang harus kita perhatikan agar kita tidak terjerumus kepada langkah-langkah syaitan. Karena syaitan ini senang sekali ngerwong, ya, senang ngomong tapi orang nganggo ngomong sekarepe dewek, ya, orang nganggo dasar, kadang isinya mencela, ngana ngomong nawong, ngeneh ngomong nawong, ya, orang kemutan awake dewek. Itu. Kita lanjut. Ya, banyak makan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada tempat yang lebih jelek daripada memenuhi perut keturunan Adam. Cukup keturunan Adam mengkonsumsi yang dapat menegakkan tulangnya. Kalau memang menjadi sesuatu kehausan untuk diisi, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Ini ya, orang sekarang ini kenapa penyakitnya aneh-aneh? Ya mungkin salah satunya sebabnya apa? Kakek mangan-mangan gede urung nganti sundul ya, urung mandeg amane ngelawe petek karo gesek nggih ala sambel. Itu. Padahal Allah dan Rasulnya sudah memberikan wanti-wanti, pasti benar. Kulu wasrabu wala janganlah berlebih-lebihan. Kita diperintahkan oleh makan, minum, tapi jangan berlebihan. Ini ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga ya jorna bay aja kewargan, aja kebeken. Dan kita sudah tahu dan menyadari itu. Ketika kita kewargan, awake ora ke pena. Akan tetapi sekali lagi syaitan berpengaruh di sini. Angger wis nang ilat wis kerasa enak, setan ayo maning. Itu seperti pada akhirnya kita mundurnya ora kepenak. Itu akan tapi makanya kita senantiasa harus ingat bahwa ini salah satu di antara langkah syaitan. Itu kalau kita terlalu banyak makan ya, untuk berpikir juga susah, apa maning ngaji ya isinya mong. Ini penting. Itu ya, kita tahu langkah-langkah syaitan. Yang terakhir, banyak bergaul ya. Jamaah rahimakumullah, jangan disalahpahami. Ya namanya bergaul itu kata Ibnul Qayyim itu ada 4 tingkatan. Ya saya jelaskan terlebih dahulu. Bergaul seperti orang yang membutuhkan makanan. Membutuhkan makanan itu berarti setiap saat ya. Ya namanya manusia hidup itu pasti membutuhkan makanan dan minuman saben dina. Ini ada bergaul yang tipe seperti itu. Kita butuh untuk bergaul seperti kita membutuhkan makanan, yaitu bergaul dengan orang-orang salih. Itu kita harus senantiasa lapar, senantiasa haus untuk bisa bergaul dengan orang-orang baik. Maksudnya ya bukan hanya ulama. Yang penting bergaul dengan orang-orang yang tidak menjerumuskan. Itu ya, yang pertama. Yang kedua adalah bergaul seperti orang membutuhkan obat. Kadang saja, kadang ngerbutuh ya panjenengan boleh bergaul, tapi yang lagi ora butuh ya aja merek-merek. Contoh bareng dokter ya, dalam artian kita berobat ya. Ya kalau kita tidak sakit ngapain ke dokter nggih? Itu maksudnya. Ini contoh tipe model bergaul ya. Dalam kehidupan ini ada yang tipenya seperti ketika kita sakit, kita bergaul dengan segala macam tingkatan masyarakat itu hanya ketika kita perlukan saja. Ketika kita tidak perlukan misalnya untuk bergaul dengan fulan ya, kalau kita perlukan kita gaul. Ya, kalau kita tidak memerlukan yang ngapain? Itu. Sama seperti kita bergaul dengan dokter. Apalagi kalau kita tahu bahwa si fulan ini atau orang ini mempunyai keburukan-keburukan. Ya kita mencukupkan kita bergaul ketika kita membutuhkan saja. Itu maksudnya seperti itu. Ya. Yang berikutnya adalah bergaul yang malah mendapatkan penyakit, ya. Ini yang harus kita banyak hindari. Terkadang kita tidak pilih-pilih, ya. Lonyong mah ya gaul ya karo sapa bae, la insyaallah ya kuat.
Ya, dengan orang yang perangkainya buruk, para tukang apalah pemaksiatan, ya. Ya, seperti kata pepatah, ketika kita bukan kata pepatah, kata hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian dekat, yang kurang lebih maknanya, kalau kalian dekat-dekat dengan penjual parfum, pasti wangi nggih. Gimana betul? Tapi ngerpannya dengan perak-perak kemarin tukang pandai besi, ya kadang-kadang keselomong. Itu seperti itu, ya. Ya. Ngapain kalau kita bergaul kok mendapatkan penyakit pengaruh buruk? Itu tidak boleh. Lanyung taya muanu ngumumi bergaul dengan orang-orang walaupun dia lingkup ataupun komunitas yang mendatangkan kemaksiatan misalnya. Ngapain kita menceburkan diri ke sana? Buat apa? Ya, buat apa? Sangat-sangat tidak dipentingkan. Ya, berikutnya adalah yang bergaul dengan mendapatkan racun. Kalau panjenengan bergaul dengan orang-orang semih, benar-benar harus dijauhi. Itu. Ketika kita tahu bahwa kelompok tersebut adalah mempunyai amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kita cukup menggunakan ini yang kedua saja, ya, bergaul ketika lagi perlu saja, ya. Tidak usah terlalu raket, tidak usah ikut komunitas, ikut kegiatan mereka, tidak perlu, ya. Karena itu tadi, karena bahkan mungkin bisa membawa racun yang meracuni apa yang diracuni, pemikiran kita, akidah kita, itu, ya. Saya sering sampaikan kalau ada orang misalnya orang sakit, ya orang sakit dibawa kepada orang yang namanya kami tua, ya atau orang pintar dan sebagainya, itu. Ketika kebetulan kok sembuh, nanti di kemudian hari, ya walaupun katanya, ya biasanya kan orang-orang seperti mengatakan yang menyembuhkan adalah Allah, ya. Ini hanya saran. Akan tapi ketika terjadi di kemudian hari, dia tidak menyandarkan kepada Allah, akan tapi mengatakan si fulan mandi. Itu. Ini contoh-contoh yang harus kita waspada. Ini semuanya syaitan, semuanya syaitan. Makanya saya sangat kadang ada yang meminta kepada saya untuk misalnya untuk meruqyah. Saya bukannya tidak mau, ya, akan tapi saya takutkan kalau pas dilala saya ruqyah kok mari nggak terkenal kenang Cikado anak dukun ruqyah. Gimana betul? Itu seperti itu. Ya ini penting untuk kita sampaikan agar supaya apa? Agar kita terbebas dari hal-hal seperti ini, karena setan pintar sekali. Itu sekali ya kita misalnya meruqyah orang terus sembuh dan sebagainya, kadang-kadang seperti itu kan tergantung situasi lah, ya tergantung situasi. Kadang Allah memberikan izin yang tepat dilala pas momennya tepat, bisa saja sembuh. Yang dikhawatirkan adalah akidah masyarakat. Ya karena masyarakat secara umum tidak pernah paham ya bedanya antara ruqyah syar'iyah dengan ruqyah syirkiyah, ruqyah yang syar'i dengan ruqyah yang syirik. Itu kadang-kadang mereka menyamakan. Secara umum masyarakat awam itu tidak paham. Itu sehingga saya sangat menjaga hal tersebut agar supaya akidah kita semuanya terjaga. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Ini semuanya monggo untuk bisa dipraktikkan 4 hal, ya. Banyak memandang, banyak makan, banyak
bicara dan banyak bergaul. Ini 4 poin langkah-langkah syaitan yang harus kita fahami dan kita rem ya untuk keempat hal ini agar bisa terhindar dari langkah-langkah syaitan. Karena kalau sudah kita disesatkan oleh syaitan, kita akan sangat susah untuk bisa kembali kepada jalan Allah yang benar. Kita akhiri sampai di sini dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.